Jumpa kembali saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, berkah dalam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mulai melanjutkan perkuliahan online lagi. Dan sebelum sampai pada perkuliahan ini, saya akan sedikit menyampaikan unek-unek gitu ya. Jujur saya harus akui bahwa berada di rumah terus, tidak bertemu dengan mahasiswa di kampus, itu merupakan sebuah kegiatan atau suatu kegiatan yang sangat membosankan gitu ya. Animasi yang ada di pojok ini sangat mencerminkan saya. Jengkel sekali saya terus terang aja. Karena apa? Karena kuliah yang bersifat online ini amat sangat dibatasi oleh satu, kuota, kemudian yang kedua, kecepatan dari jaringan internet, ya. Yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas penerimaan dari apa yang saya sampaikan. Berbeda sekali kalau ketika kita bisa berdialog secara langsung seperti ada dalam gambar itu. Bisa duduk bersama, kemudian saling bercengkrama. Di situ ada Pak Triana, ada Pak Endro Susilo, kemudian ada Pak Untung, kemudian di hadapan saya ada beberapa audiens begitu. Sehingga bisa berinteraksi secara langsung, kita bisa mengetahui gestur bahasa tubuh kita. Kalau seperti ini kan kita nggak mengetahui, ya kan? Apalagi saya tidak mengeluarkan wajah saya, tapi hanya mengeluarkan suara saya. Akhirnya saya menjadi orang yang sangat cuek. Ada orang yang ngomong gitu ya, saya diem aja gitu ya. Seperti saya, mungkin Anda juga tidak mendengarkan gitu ya. Entah sibuk apa, ambil makanan atau apa, yang penting on gitu ya. Kalau sudah on dianggap masuk kan begitu. Tapi saya nggak peduli karena bagaimanapun juga saya harus memenuhi kewajiban saya untuk ikut mensukseskan kuliah daring ini sehingga proses belajar mengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak terputus. Baiklah saudara-saudara, kali ini saya akan menyampaikan satu pokok bahasan, yakni terkait dengan sumbangan aliran filsafat hukum terhadap ilmu pengetahuan perundang-undangan. Nah, ilmu pengetahuan perundang-undangan sebagai cabang dari ilmu hukum, maka tentunya dia dipengaruhi oleh beberapa aliran-aliran filsafat. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara semua sudah memiliki gambaran tentang filsafat hukum. Sudah disampaikan, sudah diambil mata kuliah itu. Mudah-mudahan. Tapi kalau tidak, nanti akan saya berikan sedikit saja mengenai aliran-aliran filsafat hukum itu. Tapi perlu diingat, sesuai dengan apa yang ada di dalam animasi itu, sekali lagi saya menyatakan bahwa saudara wajib mendengar, wajib menulis, dan wajib menyimpan apa yang semua saya katakan di sini. Karena apa? Karena apa yang semua yang saya katakan, termasuk PowerPoint yang saya sampaikan itu, adalah bahan untuk ujian akhir semester. Dan kenapa saudara-saudara harus mencatat, mendengar, dan menyimpan? Karena menjelang ujian akhir semester, bahan-bahan yang ada di dalam situs kuliah ini akan saya hapus, dan yang di channel YouTube saya juga akan saya hapus atau saya sembunyikan. Karena di dalam studio channel saya itu bisa ada aplikasi untuk menyembunyikan. Kalau tidak bisa saya sembunyikan, ya saya hapus. Begitu saudara-saudara. Sehingga saudara memiliki bahan untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester yang sifatnya jelas open book.
open laptop, open HP, open tablet, ya kan? Nah, kalau saudara-saudara menjawab mempergunakan referensi dari Mbah Google, bukan referensi dari sini, saya salahkan, akan saya coret. Nah, itu, karena saya melihat ada beberapa di mata kuliah lain, itu jawab soal 6 itu bisa sampai 20 lembar. 20 lembar, saya baca satu persatu, isinya cuman copy paste Google. Kecerdasan buatan semacam ini sangat-sangat tidak membangun sebuah karakter. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi kecerdasan milenial semacam ini itu tidak membangun karakter. Contohnya sudah ada kok itu. Di Facebook saya sudah saya sampaikan. Ambil contoh. Staf khusus presiden yang kemudian, wah dia anak milenial katanya. Tapi dia tidak memiliki etika birokrasi ketatanegaraan. Yang kirim surat itu kepada camat-camat, usaha dia yang ingin ikut terlibat di dalam pembenahan perekonomian tingkat kecamatan karena COVID, mempergunakan kop surat sekretariat negara. Ini kan melanggar etika. Nggak paham dia tentang etika birokrasi ketatanegaraan. Nah, itulah saudara-saudara, maka saya minta saudara-saudara mendengar, mencatat, dan menyimpan apa yang saya sampaikan ini. Ya, baik saudara-saudara. Sumbangan aliran filsafat hukum terhadap ilmu perundang-undangan itu akan saya fokuskan kepada 4 mazhab besar. Mazhab itu adalah aliran besar dalam filsafat hukum. Yang pertama itu adalah mazhab hukum alam, atau sering dikatakan hukum kodrat, gitu ya. Kemudian yang kedua, mazhab positivisme hukum. Sudah saya sampaikan dulu ketika kita masuk pertama kali dalam mata kuliah PLKH untuk menerangkan pengertian hukum, perundang-undangan dan undang-undang. Pertama kali saya menyampaikan positivisme hukum. Kemudian yang berikutnya adalah mazhab hukum historis sebagai awal dari munculnya paradigma realisme hukum yang dipelopori oleh Carl von Savigny. Dan kemudian mazhab hukum historis ini berkembang. Ada beberapa mazhab tapi tidak saya sampaikan di sini. Misalnya mazhab utilitarianisme hukum. Ya kan? Hukum dalam konstruksi kegunaan. Itu Jeremy Bentham dengan Ivar von Jering, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir itu tidak lain adalah teori sociological jurisprudence. Anda semua pasti sudah pernah dengar tentang adagium yang mengatakan law as a tool as social engineering. Hukum adalah alat atau sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Bruce Kupon. Teori sosiological jurisprudence ini merupakan pengembangan dari teori sosiologi di bidang hukum. Beda, teori sosiologi di bidang hukum itu adalah ilmu sosial. Tapi kalau sosiologi hukum itu adalah ilmu hukum, cabang dari ilmu hukum. Ya, sosiologi di bidang hukum itu tidak lain adalah yang menggagas Eugen Ehrlich. Nah, saudara-saudara, dari mazhab hukum positivisme hukum ini, kemudian mazhab hukum historis, dan teori sociological jurisprudence, di Indonesia kemudian dikembangkan oleh seorang guru besar melalui disertasinya. Nah, guru besar ini mencoba menggabungkan ketiga mazhab ini, mazhab
positivisme hukum, mazhab hukum historis, dan sociological jurisprudence. Beliau memberikan teori disebut teori pembangunan hukum nasional oleh Muchtar Kusuma-Atmaja. Kalau Anda dengar yang sekarang ini berkembang apa yang disebut sebagai Omnibus Law, suatu peraturan perundang-undangan yang muatan substansinya itu macam-macam digabungkan di situ. Sebetulnya zamannya Muchtar Kusuma-Atmaja menjadi Menteri Kehakiman sudah diperlakukan dengan teori ini. Sekarang aja orang pada terkejut. Omnibus Law itu adalah hukum-hukum yang mempersatukan macam-macam bidang. Dan sebetulnya kita sudah pernah lihat kok Omnibus Law itu. Coba lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Itu ada berapa buku itu? Ya kan? Anda tahu ini omnibus. Sekarang orang pada bingung tentang omnibus. Karena apa? Karena dibiasakan politik perundang-undangannya itu per bidang per sektor. Sehingga menjadi proyek legislasi, bukan program legislasi. Nah, teori pembangunan hukum nasional Muchtar Kusuma-Atmaja itu ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama, konsep membangun sistem hukum melalui perundang-undangan dan kesadaran akan arti pentingnya living law. Jadi suatu peraturan perundang-undangan itu dibentuk ya karena adanya living law. Living law itu kan berasal dari konsep mazhab hukum historis. Living law itu muncul karena ada Volges, jiwa bangsa. Nah, jiwa bangsa itulah yang disantuni dari berbagai macam tradisi, budaya, adat istiadat gitu ya. Kemudian menjadi hukum yang hidup. Nah, bagaimana membangun sistem hukum melalui perundang-undangan itu dengan tetap tidak meninggalkan living law. Sehingga hukum tidak terjerabut dari akar bangsa kita, kearifan lokal bangsa kita. Nah, inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana melalui peraturan perundang-undangan dilakukan rekayasa sosial secara tertib. Berarti positivisme digabungkan dengan sociological jurisprudence. Law as a tool of social engineering. Iya kan? Jadi Anda membuat peraturan perundang-undangan itu tidak hanya sekedar kodifikasi, tetapi juga melakukan modifikasi ke depan. Perubahan apa yang harus kita kehendaki supaya perubahan itu menjadi baik dan tertib. Ini kan? Nah itu. Jadi positivisme itu tidak hanya sekedar melakukan kodifikasi. Kemarin sudah saya pertanyakan, kodifikasi itu apa? Tetapi juga melakukan modifikasi. Kalau kodifikasi itu kan hanya mempertahankan status quo, tertib sosial yang sudah ada. Tetapi kalau modifikasi melakukan rekayasa. Nah, tertib sosial yang sudah ada itu rumusannya bisa dilihat dari konteks living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, karena hukum yang hidup di dalam masyarakat itu macam-macam jenisnya, macam-macam paradigmanya. Kenapa macam-macam? Karena setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap kelompok masyarakat punya Volges, punya jiwa. Ya kan, Anda sendiri ada yang berasal dari mana begitu ya, jiwanya pasti akan berbeda-beda. Rasa kulturalnya berbeda-beda. Maka yang terakhir rumusnya itu persoalan hukum yang ada di masyarakat itu karena Volgesnya, karena living law-nya itu berbeda-beda. Maka hanya ada 2 menurut beliau, menurut Muchtar Kusuma-Atmaja. Persoalan hukum yang netral dan persoalan hukum yang berpihak. Nah, disebut persoalan hukum netral jika persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat itu tidak menyentuh hal-hal yang bersifat pribadi
yang ada dimensi spiritualitasnya, dimensi adatnya, dimensi budaya, dimensi tradisinya. Saya ulangi ya, persoalan hukum yang netral itu tidak lain adalah persoalan hukum yang ada di masyarakat yang tidak, sekali lagi, tidak menyentuh hal-hal yang bersifat pribadi, yang ada dimensi religiusitasnya atau spiritualitasnya, yang tidak ada dimensi adat, budaya, dan tradisi. Itu persoalan hukum yang netral. Sementara persoalan hukum yang berpihak itu adalah persoalan hukum yang secara langsung menyentuh, ingat, yang secara langsung menyentuh pribadi, ya kan? Ada dimensi religiusitasnya, entah itu agama, ya kan? Entah itu aliran tertentu. Ada dimensi adat, budaya, dan tradisi. Hanya ada dua persoalan ini. Ambil contoh. Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya, betul ya? Itu persoalan netral atau berpihak? Oh, itu persoalan berpihak. Mengapa berpihak? Karena itu soal pribadi. Menikah diatur oleh negara. Sementara menikah itu ada dimensi religiusitasnya, hukum agama masuk, ada tradisinya, ada budayanya, ada adat istiadat. Ketika disatukan menjadi unifikasi, maka pasti akan ada sekelompok masyarakat yang kemudian melakukan resistensi, menolak. Karena apa? Ya karena tidak netral. Ya kan, karena berpihak. Oleh sebab itulah merumuskannya itu adalah merumuskan yang netral terlebih dahulu. Ya, ini ya. Nah, baiklah saudara-saudara, kita akan bahas satu persatu. Ya, tetap Anda nulis, ya kan? Tetap Anda dengar, menulis, dan menyimpan. Yang pertama, mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam itu ada dua, saudara-saudara. Yang pertama itu mazhab hukum alam sebagai substansi. Mazhab hukum alam sebagai substansi itu intinya adalah hukum yang baik adalah hukum yang secara kodrati berisi tentang perlindungan hak-hak yang paling mendasar yang sering disebut hak asasi manusia. Jadi substansi hukum, substansi peraturan perundang-undangan yang paling mendasar itu harus ada perlindungan hak asasi manusia. Besok kalau saudara-saudara mulai merumuskan peraturan perundang-undangan, kalau sudah bekerja, harus ada dimensi hak asasi manusianya. Begitu saudara-saudara. Nah, yang kedua, hukum alam sebagai metode, sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan. Itu apa? Ya, itu adalah bagaimana pembentuk hukum hendaknya harus memperhatikan hal-hal yang paling mendasar yang sering disebut sebagai hak asasi manusia. Jadi ketika saudara-saudara membentuk hukum, maka rumusan hak asasi manusia harus dimasukkan di dalam konteks peraturan perundang-undangan. Substansinya sudah masuk, kemudian bagaimana cara merumuskannya? Kita ambil contoh. Bisakah hak kebebasan berekspresi itu kemudian diatur secara universal sama antara apa yang ada di barat dengan apa yang ada di negara kita? Belum tentu sama. Ya kan? Belum tentu sama. Kebebasan berekspresi. Misalnya, Anda kuliah, ya kan? Dengan penampilan seperti punk rock, grup band punk rock gitu, underground. Ya kan? Dengan alasan, wah ini hak saya untuk berekspresi, Pak.
Ini hak saya untuk berekspresi. Bisa nggak diterapkan di kita? Iya, nggak bisa. Mengapa demikian? Karena Anda masuk dalam konteks lingkup dunia pendidikan, bukan lingkup ekspresi dunia musik. Nah, inilah kemudian Anda harus merumuskan mana hak asasi yang bersifat universal, mana hak asasi yang bersifat partikular. Nah, inilah saudara-saudara. Dari mazhab hukum alam itu kita bisa melihat apa yang menjadi sumbangan terhadap hukum ilmu pengetahuan perundang-undangan. Sumbangannya tidak lain adalah hanya memberikan pedoman tentang substansi perundang-undangan yang baik dan mendasar, yakni harus memperhatikan hak asasi manusia. Hanya itu. Tapi bidang-bidang yang lain apa? Bagaimana pola-pola yang lain? Ambil contoh, ini belum disinggung di dalam konsep mazhab hukum alam. Yang penting undang-undang itu, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hak asasi manusia, merumuskannya juga harus sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi kalau bidang lain misalnya, orang nggak boleh pergi dari rumah karena ada COVID-19. Nah itu kan melanggar kebebasan orang berlalu lalang. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 21 nomor peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 kalau nggak salah, tentang pembebasan sosial berskala besar. Di situ ada tambahan pembatasan sosial berskala besar, itu tambahannya adalah pergerakan orang dan barang yang sudah saya sampaikan di YouTube saya yang saya sambil bawa kendaraan itu. Pergerakan orang dan barang itu kan dimensinya sangat hak asasi manusia, tetapi dibatasi. Nah, ini kan melanggar. Nah, belum dibahas di sini dalam mazhab hukum alam ini. Nah, inilah saudara-saudara. Maka di dalam konteks hukum alam hanya memberikan pedoman tentang substansi perundang-undangan yang baik dan mendasar, yakni memperhatikan hak asasi manusia. Selanjutnya, saudara-saudara, mudah-mudahan saudara-saudara tidak ngantuk. Mudah-mudahan saudara tetap semangat. Kalau ngantuk tolong kepalanya diganjel pakai garis penggaris gitu ya, supaya tidak teklak-tekluk di meja dan mengakibatkan laptopnya atau komputernya itu kemudian gerak-gerak seperti itu dan kemudian Anda diece oleh laptop dan komputer itu. Nah, yang berikutnya adalah mazhab positivisme hukum. Nah, mazhab positivisme hukum itu menimbulkan teori hukum murni. Ya. Teori hukum murni itu ada dua, menurut Kelsen dan Austin. Teori hukum murni bersifat substansi dan teori hukum murni bersifat teorinya gitu ya, prosesnya gitu ya. Nah, tapi kita tidak sampai di sana gitu. Nah, di dalam teori hukum murni, mazhab positivisme hukum, ini kembali kita merefresh apa yang sudah saya sampaikan, sudah kita diskusikan ketika kita kuliah pertama. Ya kan, bab yang pertama. Yang pertama, dikatakan hukum itu adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Ya kan? Itu dulu, seperti itu. Kemudian yang kedua, oleh karena perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka tidak ada hukum di luar undang-undang. Artinya hukum itu harus tertulis. Betul ya? Kemudian hukum itu harus yuridis. Harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis. Ya, kalau kita bicara hukum, ayo harus bicara yuridis. Ya kan? Nah, sifat hukum itu logis, konsisten, dan tertutup.
Apa artinya? Sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang. Nah, dari gambaran semacam ini, saudara-saudara, maka sumbangan mazhab positivisme hukum terhadap teori atau ilmu pengetahuan perundang-undangan itu justru memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemunculan dan perkembangan ilmu perundang-undangan, tapi sifatnya masih monodisiplin dan tertutup. Orang hanya melihatnya dari aspek hukum, karena hukum itu harus yuridis, harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya tidak yuridis. Nah, sifat hukum itu adalah halus logis, kan begitu. Nah, maka orang hanya melihat dari aspek yuridis saja, hanya monodisiplin aja, monodisiplin, tertutup. Sehingga kalau kita melihat di dalam konteks undang-undang misalnya soal wabah penyakit, orang akan melihat hanya hukumnya aja, padahal wabah penyakit itu berkaitan dengan berkaitan dengan kesehatan. Maka bidang kesehatan harus masuk. Nah, ini belum sampai di sana. Mazhab positivisme hukum ini. Nah, gitu saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, Anda juga tidak ngantuk lagi, gitu ya. Mazhab hukum historis. Mazhab hukum historis Carl von Savigny itu, dia menyampaikan setiap bangsa itu memiliki Volksgeist, tadi saya kemukakan. Jiwa bangsa sendiri-sendiri. Dan Volksgeist inilah yang merupakan sumber dari living law, hukum yang hidup. Anda kalau bisa melihat hukum adat itu ya karena ada Volksgeist. Nah itu, hukum yang hidup, berkembang terus di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang seturut dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum itu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, pusat pertumbuhan hukum itu bukan pada undang-undang atau keputusan hakim, melainkan ada di gejala sosial melalui kasus-kasus konkret yang ada di masyarakat. Inilah yang sering disebut sebagai realisme hukum. Dalam konteks yang demikian ini, saudara-saudara, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan mengalami penurunan. Bahkan sama sekali tidak dibutuhkan dalam membentuk sistem hukum. Karena hukum itu sudah dibentuk oleh masyarakat sendiri sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Nah ini, pasang surutnya Anda bisa melihat kan? Pasang surutnya ilmu pengetahuan perundang-undangan bersama dengan perjalanan mazhab filsafat hukum. Memang belum saya sampaikan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan kuliah ini bisa menambah wawasan saudara-saudara. Itu yang pertama. Dan memang saya selalu dalam kondisi yang agak singkat-singkat perkuliahannya. Karena keterbatasan tadi saya katakan, ya kan, ada keterbatasan kuota. Kasihan nanti yang kuotanya itu kemakan terus begitu ya. Sementara saya kurang tahu persis saudara-saudara sudah memperoleh fasilitas kuota dari universitas atau belum, saya kurang tahu persis begitu ya. Yang dosen kelihatannya nggak dapat gitu ya. Kalau saya pakai IndiHome ya per bulan IndiHome itu gitu ya. Nah, kuota, kemudian yang kedua upload. Saya upload di YouTube itu minimal bisa 2 jam dari bahan kuliah ini saya masukkan di YouTube. Kenapa harus saya masukkan di YouTube? Karena ketika saya bentuk dengan model MP3 atau MP4, situs kuliah tidak muat. Maka harus pakai YouTube. Mau nggak mau saya harus pakai YouTube. Itu yang berikutnya adalah durasi waktu.
Ya kan, durasi waktu inilah yang kemudian juga memakan apa kalau mau download, kemudian kalau mau upload dan segala macam. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, gitu ya. Tapi ingat, saya mohon semua apa yang saya sampaikan ini Anda dengar, Anda catat, dan Anda simpan. Anda tidak perlu memasukkan di tugas sebagai tugas kemudian mengumpulkan, tidak perlu. Tetapi ingat, tugas Anda juga harus Anda kumpulkan besok, gitu ya. Besok ketika ujian akhir semester. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Shalom, berkah dalam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan.